Kalau tadi saya ada pertanyaan nih Ustaz, tadi kalau misalnya ada sholat yang paling utama adalah sholat fardu, ada sholat malam. Nah ini sholat malamnya apa nih Ustaz? Tahajud. Nah, padahal kan ada Sebelum kita lanjut, ini Ustaz, padahal kan kalau sepanjang pengetahuan saya, witir itu tidak disebut di Al-Quran. Kalau tahajud kan disebut di Al-Quran ya Ustaz. Nah, pertanyaan Ustaz, tadi yang disebut kabilah itu alusufah kejadiannya Ustaz ya? Nah ini kan kejadiannya Ustadz, kalau misalnya sholat isya itu kan di sini habis sholat isya kita lanjut ke sholat tarawih. Nah biasanya kalau tidak di bulan Ramadan kan biasanya Rasulullah itu habis sholat isya, habis sholat biasanya kumpul-kumpul dulu sama para sahabat, ada pertanyaan mungkin atau ada dakwah mungkin gitu. Ini apakah waktu di bulan Ramadan habis sholat isya Rasulullah balik dulu ke kamarnya, terus balik keluar ke masjid, dia tiba-tiba sholat gitu? Bagaimana tuh Ustadz? Nah satu lagi Ustadz, berarti dari sini ini menyebabkan salat tahajud itu sama seperti sholat tarawih, asalnya sendirian. betul. Tapi kalau kita ngajak istri Asalnya sendirian. atau istri ngajak suami, boleh aja gitu. Ya, boleh dong. Tapi afdolnya malah sebaiknya sendiri-sendiri ya Ustadz ya, Sendirian. karena asalnya kan memang sholat sendiri. Kalau nak لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ila nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man wala ila yaumil qiyamah wa la haula wa quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin rabbis samawati wal ard. Tuhan kita semua selalu puja dan puji hanya kepadanya, penguasa langit dan bumi beserta isinya, yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat talibul ilmi, nikmat memiliki saudara seiman, dan nikmat mendapatkan waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Sayyidina wa Habibina wa Nabiyina wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kunafillah azakumullah wa iyyakum. Seperti biasa kita masih bertemu lagi di channel Melini Mengaji, bekerja sama dengan hadis online atau KH official, yang membahas tentang kitab Bulughul Maram karya yang terkenal Al-Mukarram Al-Asqalani Habibullah. Dan kita sudah masuk ke dalam bab tentang sholat sunnah, sholat rawatib, yang sekarang di nomor hadis sudah ke 392, berarti udah hampir 400 hadis yang kita bahas. Teman-teman kalau ingin mendengarkan atau menonton versi dari hadis nomor pertama yang sekarang, bisa ke kajian hadis online official atau millennium.mengaji. Tamam, kajian kami masih dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ali Habibullah. Alhamdulillah beliau telah hadir di antara kita. Semoga beliau diberi kesempatan, diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemurahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya bersama-sama kita simak kajian kita kali ini. Seperti biasa, bila ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar, dan insya Allah akan ditanyakan pada kesempatan dan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi Ikhwanufilah selaku penuntut ilmi, thalibul ilmi, wabil khusus anak fakir, dan tanpa berpanjang kata untuk waktu dan tempat kepada gurunda tafadhol masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Jika terkilas akan dibuka kitab Bulughul Maramnya masih di kitab salat ya. Ya. Baru salat tahu ya, salat sunnah ya. Ya, salat sunnah. Hadis berapa sekarang, Mbak? 300? Kalau di saya 200? Wa'an Ibnu Umar 392 kalau saya. Ya, Wa'an Ibnu Umar ya. Nah. Wa'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, bapak dan anaknya sama-sama beriman. Makanya semoga Allah meridhai Allah Subhanahu wa taala. Qala, dia telah berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul lail masna masna. Salat malam itu dua rakaat salam, 2 rakaat salam. Faidah khasiyah, maka apabila khasiyah takut, ya khasiyah takut, khasiyah yaksa, ahadukum satu di antara kalian as-subha, waktu subuh, maksudnya datang subuh, masuk subuh, ya sholat rakaatan wahidatan, sholatlah 1 rakaat, maksudnya sholat witir. Ya, itu tiru mengganjilkan lahu, ya baginya makod sholat, ya sebagai apa, untuk mengganjil sholat yang dikerjakan. Ya dalam satu hari itu ya diganjilkan dengan witir. Ya, ini ada beberapa yang bisa saya katakan sedikit ya. Oleh pemisah bagi yang 5 ya, Sahih Ibnu Hibban, misalkan oleh Ibnu Hibban dilafzi dengan lafaz sallu laili wan nahar. Kalau tadi kan sholat malam doang ya. Kalau di sini riwayatnya pemisah itu sholat malam dan siang. Ya ini yang dimaksud sholat sunnah ya. Masna, 2. Wakil nasai hada atau ini adalah salah. Ini harus sangat banyak yang tahu ya. Jadi gini. Yang pertama dulu bahwa salat sunnah Rasul baik di siang hari maupun di malam hari 2. Tapi ada yang berpendapat 4 boleh. Ya, 4 rakaat 1 salam. Ada juga yang mengatakan 4 rakaat 2 salam. Ya, dengan tahiyat awal. Saya tidak sependapat dengan itu. Saya lebih sependapat yang ini sholat ini masa-masa. Saya ada masa-masa pun yang 4 rakaat dikerjakan 1 salam. Ini yang dikerjakan oleh dari teman-teman di Muhammadiyah ya. Muhammadiyah itu mengerjakan sholat malamnya 4-4-3 komposisinya. Ya, ada yang 2-2-2-2-2-1. Iya, saya lebih cenderung ke 2-2-2-1. Ya, jadi walaupun ada yang berpendapat seperti itu silakan. Tapi saya lebih cenderung kepada yang 2-2.
2 rakaat, 2 rakaat. Kalau mau dikerjakan 4 rakaat, 2 kalau sholat zuhur yang 4 rakaat, ya 2 kali salam. 2 kali salam. Itu ayat. Ya, mengacu dengan hadis ini 2, maka masih. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, untuk sholat witir, ya, bersungguh-sungguh dalam hadis ini ditekankan agar bersungguh-sungguh untuk sholat witir. Maksudnya jangan sampai luput, walaupun sunnah, tapi sunnah yang sangat ditekankan, walaupun cuma 1 rakaat. Ya, antum bangun kemalam kesiangan tuh ya. Habis sholat isya kan tidur tuh. Ya, belum sholat malam kan. Kesiangan atau kemalaman nih. Bangun takut mau bangun masih ada waktu. Bentar lagi subuh. Ya, ambil duduk 1 rakaat sejak sholat witir. Saking begitu ya penting sholat witir. Jelas ya? Jadi ditekankan walaupun cuma 1 rakaat, jangan sampai ditinggalkan witirnya. Gitu ya? Baik, lalu hadis berikutnya, wa an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Afwan Ustaz, masih ada yang sebelumnya Ustaz. Ya? Afwan Ustaz, ada yang sebelumnya dari Abu Hurairah. Sebelum Abu Ayyub ada Abu Hurairah. Wan Abu Hurairah. Abu Ayyub al-Ansari kan? Tadi kan yang hadis 5 imam. Setelah itu saya ada hadis dari Abu Hurairah. Iya. Sama nggak Ustaz? Bentuknya gimana Pak? Tidak salah hadukum. Afdolu sholati ba'dal faridati sholatul laili. Sebelum Abu Ayyub. Sama nggak? Saya di hadis 394-nya itu Abu Hurairah. Abu Hurairah. Afdolu sholat ya kalau malam ya? Iya, betul. Afdolu sholati ba'dal faridati sholatul laili. Arajahul Muslim. Tidak ada ya? Oh nggak ada ya? Beda ya? Atau mungkin di hadis berikutnya. Nah dari Abu Hurairah baru tuh Wa'an Abi Ayyub al-Ansari. Kadang menurutkan nomor kadang suka berbeda tiap tempat penerbit. Ya udah ikutin yang Ustadz aja. Bentar ya. Nah. Bisa ya Bu. Kalau bunyi hadisnya salat yang paling utama adalah salat fardu adalah salat malam. Nah ini pertanyaan saya nih sebenarnya. Itu saya paham hadisnya. Itu ada teman juga nggak ada hadisnya. Ya udah nggak apa-apa Ustaz. Saya kirim via. Itu saya itu masuk itu saya Pak. Iya, saya kirim lewat WhatsApp. Sholat yang utama sholat. Saya kirim lewat WhatsApp tuh Ustaz. Ya nanti begini ya. Ya. Coba. Biasanya dia nggak tercantum di sini kita saya. Biasanya dari Homsa langsung ke Abi Ayyub al-Ansari di sini. Oh, oke.
Nanti jadi pertanyaan saya itu, Ustaz. Boleh kalau ya. Dan Abi Ayyub al-Ansari al-witru hak, ya, al-witru hak, sholat witir itu hak ala kulli muslim, atas setiap muslim. Ada gara-gara kalimat ala di sini dan kalimat hak, kata hak di sini, ada beberapa yang mewajibkan sholat witir. Padahal hak itu adalah ketentuan yang kedudukan yang ringan, dituntut tapi ringan, tidak seperti yang wajib. Karena sholat wajib cuma 5 waktu, ya, dan yang lain. Jadi itu hak Rasul benar, ya, hak saya tidak pernah berubah, ya. Ala kulli muslim, tuntutan yang ringan atas setiap muslim. Man ahabba, ya, kalau kalimat witir itu wajib, ya, kalimatnya nggak ada ahabba, siapa yang suka, ya, ini kalimat anjuran namanya. Man ahabba, siapa saja yang suka, an yutiro bi khamsin falyaf'al, witir 5 rakaat, maka kerjakanlah, ya. Wa man ahabba an yutiru bisalatin, siapa saja yang suka dengan witir 3 rakaat, falyaf'al, maka hendaklah kerjakanlah. Wa man ahabba an yutiro ahadun, ya, biwajatin falyaf'al, maka lakukan walaupun cuma 1 rakaat tadi. Yang suka 1 rakaat kerjakan, jangan sampai tidak dikerjakan. Ya, dalam hadis yang lain, ini saya nggak ada di sini, ya. Saya ambil di kitab Nasai, ya, Nasai dari Aisyah, ya, dari Aisyah. Karena adalah Rasulullah SAW karena yutiru bisalatin, Nabi berwitir dengan 3 rakaat. La yaquda, tidak dia duduk. Dia tidak duduk ila akhirnya. Nabi tidak duduk sampai di akhirnya. Artinya 3 rakaat 14, Pak. 3 rakaat 14, satu salam. Ya. Lalu dalam hadis yang lain, ya, bukan ada larangan, la tutiru, jangan kalian witir bisalasin dengan 3 rakaat, ya, tasbihu. Jadi kalian menyerupai misalnya maghrib dengan sholat maghrib. Ya, kalau sholat maghrib kan dengan 2 rakaat, ya. Ya, dengan 2 rakaat, 3 rakaat, dua tahiyat, ya, 2 tahiyat. Jangan samakan itu dengan sholat maghrib, walaupun sama-sama 3 rakaat. Ya. Jadi 135 dikerjakan sekaligus, Pak. Itu 135 dikerjakan sekaligus. 7 ke atas baru dengan dua salam. Dua salam. Ya, 7 ke atas, ya. 135 itu dengan 1 salam sekaligus dikerjakan. 1 salam 1 tahiyat, ya, Ustaz. Ya, ini juga kenapa? 135 1 salam 1 tahiyat. Iya, 1 tahiyat. 14. 1 salam, 1 tahiyat. Jelas, ya? Nah. Ini juga sekaligus membantah teman-teman yang mengajarkan witir 3 rakaat dengan 2 salam. Iya kan? 2 salam, 2 rakaat salam, lalu satu witir lagi, 1 salam lagi. Iya. Ini bagaimana hitungannya? Kita pahami witir 3 rakaat. Kalau 2 rakaat 1 salam, berarti kan 2 rakaat namanya, bukan witir namanya. Witir 1 rakaatnya kan. Yang satu dia bukan 2 aja, 2 dia nggak termasuk. Berarti dia terhitung witir 1 rakaat, bukan 3. Ya, kalau dia nggak 3, masa witir dicicil. Ya, karena kita pahami yang namanya sholat itu di awal dengan takbir, di akhir dengan salam. Yang 2 rakaat langsung salam, berarti sudah selesai sholatnya.
Ini sholat apa namanya gitu. Iya, iya. Ya, jadi saya tidak sependapat, saya bantah kalau yang witir 3 rakaat dengan dua salam. Jelas ya? Mungkin ada yang mau tanya dulu mungkin. Itu pertanyaan saya sebenarnya. Itu pertanyaan saya, kalau 3 rakaat ternyata tetap 1 salam ya, Ustaz. Iya. Kalau tadi saya ada pertanyaan nih Ustaz, tadi kalau misalnya ada sholat yang paling utama adalah sholat fardu, ada sholat malam. Nah ini sholat malamnya apa nih Ustaz? Tahajud, istikharah, hajat, witir ya? Witir, Pak. Witir. Oke. Ya, itu hadisnya sahih pada hadis Muslim. Ya. Hadis Muslim. Ada lagi? Nah, padahal kan ada ini Ustaz, padahal kan kalau sepanjang pengetahuan saya, witir itu tidak disebut di Al-Quran. Kalau tahajud kan disebut di Al-Quran ya Ustaz. Iya, hadis ini Nabi itu kadang-kadang ini kan dari riwayatnya Abu Hurairah. Oke. Jadi sahabat yang lain beda lagi. Contoh. Nabi pernah ditanya sama sahabat, ya Rasul, amalan apa yang bisa membuatku masuk surga? Yeah. Apa kata Nabi? La tasdok, jangan marah. Oke. Pernah dengar di sini? Pernah dengar. Nah, walakal jannah, maka bagi musuh surga. Iya. Di kesempatan yang lain ditanya lagi sama sahabat yang lain dengan pertanyaan yang sama, tapi beda penanya. Ya Rasulullah, amal apa yang bisa membuat saya masuk surga? Apa kata Nabi? Birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua. Kok beda lagi? Padahal redaksi sama. Tergantung siapa yang meriwayatkan ya. Iya. Ya. Di satu sisi Nabi pernah bercerita bahwa sholat yang sunnah itu yang bagus ya, yang sholat fardu rawatib. Rawatib. Ya kan? Di satu sisi yang lain sholat witir. Di sisi yang lain tahajud. Artinya ya semuanya itu semua utama. Semua itu utama. Tergantung di mana kebutuhannya. Ada orang yang lebih ke tahajudnya, ada orang yang lebih ke witirnya, ada yang lebih ke rawatibnya. Puasa pertama, ada yang jago di Kamisnya, Pak. Gak bakal ketinggalan. Ada yang ayam miliknya, tapi di Kamis enggak. Ada yang di Daudnya. Ya ada Daud, puasa Daud enggak. Di Kamis enggak. Ayam milik juga enggak juga, Pak. Tapi hari-hari besar Islam dia puasa. 10 Muharram, 9 Dzulhijjah. Ya, yang hari-hari besar yang ini puasa. Ya artinya ya bagi mau semua dikerjakan bagus gitu kan. Tapi lagi-lagi kalau untuk sholat sunnah itu, sholat sunnah ibadah sunnah itu semua punya keutamaan masing-masing. Artinya yang paling gue banget yang mana nih? Iya, jadi pernah ditanya Imam Malik sama Kaisar Raja kalau nggak salah di Padang. Malu tanya ditanya. Ayo dakwah. Dakwah sholat malam. Ya. Tapi dia bergetar sholat malam, tapi dakwahnya enggak, tulis bukunya enggak, ceramahnya enggak gitu kan. Ada orang yang jago sedekah, sholat malam tidur aja. Ya, gitu kan? Apa kata Imam Malik? Kata Imam Malik, apa kita diberikan sama Allah kelebihan masing-masing di bidang antum di bidang ini, silakan beramal di bidang itu. Ya, aneh di sini, antum silakan supaya mudah-mudahan bermuara kepada satu tujuan yang sama. Antum di desain grafisnya gitu kan, ada di matematikanya untuk menghitungkan namanya waris perlu matematika tuh. Iya kan, ya aneh di mananya silakan. Ulama tujuannya muaranya karena Allah, fadol. Jelas Pak? Jelas.
Masih ada? Tempat kita lanjut. Sudah lanjut Ustaz. Wa'an Ali bin Abi Thalib. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, laisa witru bi hatmin, itu nggak wajib, kata Ali bin Abi Thalib. Ya kahaitati, seperti wajibnya, seperti wajibnya al-maktubah, soalnya 5 waktu yang sudah ditentukan. Walakin, akan tetapi sunnatun, dikata Ali bin Abi Thalib, ya sunnatun sunnaha Rasulullah. Sunnahnya, maksudnya sunnah itu pekerjaan, Pak, yang biasa yang Rasul kerjakan, karena sunnah itu bisa ucapan, bisa perbuatan, ya. Artinya kata ini adalah sunnah, hukumnya sunnah. Ya sunnahnya, pekerjaannya yang sudah dikerjakannya oleh Rasulullah SAW. Kalau Tirmizi wa Nasai wal Hakim wa Sohahu. Tirmizi menganggap hadisnya hasan, sedangkan Hakim dan Nasai menganggap hadisnya sahih. Ya, artinya fikir itu tidak sampai wajib. Ya hanya sunnah yang ditekankan, sunnah muakkad. Ya sunnah muakkad. Wajib. Dan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi keduanya, anna Rasulullah, bahwa saya Rasulullah SAW qoma fi syahrin Ramadan. Qoma masih berdiri, masih sholat di syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Saya mau tanya, sholat apa ini, Pak? Sholat tarawih berarti di bulan Ramadan. Iya, sholat tarawih dengan sholat malam kan sama, Pak. Iya. Cuman sholat tarawih itu khusus di bulan Ramadan. Ada di bulan Ramadan. Artinya ini nggak perlu dijelaskan secara detail. Sudah menjadi rahasia umum yang namanya sholat di bulan Ramadan, nggak bukan cuma tarawih. Iya, karena ada beberapa ustaz yang menganggap ini bukan sholat tarawih. Kalau kan sholat tarawih, sholat apa namanya? Sholat malam, iya, tapi kan sholat malam juga. Ya, baik. Cuma tandoru, lalu memperhatikannya, melihatnya, minal kabilah, satu kabilah dari satu kabilah. Jadi satu orang atau banyak? Banyak, Ustaz. Lebih dari 2 berarti. Banyak. Iya, lebih dari 2 tuh banyak ya. Falam yakhruj, ya. Lalu Nabi tidak keluar. Maksudnya apa? Dalam satu keterangan, asbabun nurutnya, sebab turunnya hadis, Nabi sholat keluar satu hari di malam yang pertama sendirian, tidak mengajak jamaah untuk bergabung bersamanya. Ya, sholat sendirian. Nah, kaum bila ini melihat teman-teman sahabat-sahabat melihat Nabi sedang sholat. Tuh Pak, beda sahabat dengan kita. Apa yang dikerjakan Nabi ngikut di belakang. Nabi sholat, kita kan enggak. Bisa. Pengennya beda mulu sama Nabinya gitu ya. Sholat 1 hari, 2 hari, 3. Di malam ketiga ditunggu ini. Karena itu jam segini ada keluar Nabi ini. Ternyata nggak keluar. Falam yakhruj. Nabi tidak keluar atau belum keluar. Keluarnya subuh. Lalu berkata, wa qala inni khashitu. Sungguhnya aku takut, aku khawatir. Ya, an yuktaba. Ini akan wajib, Pak. Alaikum, ke atas kalian,
ya al-witru, sholat witir. Maksudnya witir itu maksudnya taraweh sama witir. Ya, Rawahu Ibnu Hibban. Nah, saya mau tanya, Nabi berjamaah tidak? Ngajak jamaah nggak? Nggak ngajak. Kalau di hari pertama udah nggak ngajak. Nggak ngajak. Iya. Iya. Biasanya kalau ngajak berjamaah sholat sunnah, dia menggunakan kalimat as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah, ya. As-salat jami'an. Sekarang dipakai buat teman-teman di mazhab Syafi'i. Tiap salat fardu. Setelah qomat, ya kan, yang menuju ke depan, asal jami'an rahimakumullah, ditambahin rahimakumullah. Ya kan, padahal itu untuk sholat sunnah. Kalau sholat wajib, sudah ada dipakai dengan ajat panggilannya, dengan iqamah. Iya. Karena sholat sunnah nggak ada qomat, nggak ada azan kan, makanya as-salatu jami'an. Nabi nggak mengatakan itu, dia sholat sendirian aja, tiba-tiba di belakang ikut dan Nabi tidak melarangnya. Berarti boleh nggak sholat tarawih berjamaah? Boleh berarti. Rasul nggak larang. Boleh, asalnya ini tadi nih, Rasulullah mendiamkan. Asal hukum sholat tarawih sendirian, Pak. Oh, asal hukum tarawih. Oke. Kan Nabi sendirian, nggak ngajak-ngajak. Iya, benar. Ya kan? Tiba-tiba ada yang datang ikut, dan Nabi nggak melarang, dia mendiamkan. Diamnya Nabi menjadi hukum takrir namanya. Kalau Nabi melarang, ngomong, jangan kerjakan itu. Ya, kalau Nabi memerintahkan ada suaranya, ayo as-salat jami'an. Tapi Nabi diam saja, tidak melarang, juga tidak, dia mendiamkan, jangan bang, tidak menyuruh, tidak melarang. Berarti sholat sunnah tarawih boleh dikerjakan berjamaah, bukan sunnah. Paham nggak Pak? Kalau sunnah Nabi mengajak kan, ya, mendiamkan. Boleh ya, boleh berjamaah sendiri, Pak. Asal emang sendiri. Paham kalimatnya ya? Iya. Udah paham kejadiannya nggak? Asal kejadiannya? Iya, asal kejadian. Nabi keluar sendirian, jangan ngajak-ngajak kan? Berarti kan Nabi sudah sendirian, ini asalnya kan? Asal lu sebenarnya Nabi sendirian kan sahabat kan? Iya. Ya, pada saat udah kembali banyak, dia nggak keluar karena khawatir jadi wajib. Pemikiran orang-orang pada begitu wajib, karena dia nggak keluar. Iya, maka saya sampai sekarang sholat sunnah, sholat tarawih sendiri, Bang. Ya, tapi silakan yang mau berjamaah, karena Nabi nggak pernah melarang. Itu nggak boleh melarang, Nabi nggak melarang. Jelas ya, Pak. Pertanyaan Ustaz, tadi yang disebut kabilah itu Al-Sufah jangan-jangan Ustaz ya? Iya, kabilah itu ya nggak ada keterangan ya. Ada yang bilang kaum Sufah, ada yang bilang para sahabat-sahabat yang, karena kan mereka kan tinggal di masjid, di masjid. Iya, biasanya yang standby itu kan yang Al-Sufah. Ada Abu Hurairah di. Iya, di situ hadir. Yang salah satu ada Abu Hurairah. Kenapa? Iya benar. Jadi kan yang standby kurang lebih ngelihat Rasulullah di masjid kan selalu Al-Sufah biasanya. Al-Sufah kemungkinan besar ya, karena dia nggak kemana-mana kan. Betul. Kalau ada di masjid kan. Iya. Nah ini kan kejadiannya Ustadz, kalau misalnya sholat Isya itu kan di sini habis sholat Isya kita lanjut ke sholat tarawih. Nah biasanya kalau tidak di bulan Ramadan kan biasanya Rasulullah itu habis sholat Isya, habis sholat biasanya kumpul-kumpul dulu sama para sahabat, ada pertanyaan mungkin atau ada dakwah mungkin gitu. Ini apakah waktu di bulan Ramadan habis sholat Isya Rasulullah balik dulu ke kamarnya, terus balik keluar ke masjid, dia tiba-tiba sholat gitu? Bagaimana tuh Ustaz? Enggak. Nanti kan cuma di keterangan itu berapa hari dari itu? 3 hari. Yang berjamaah 2 hari, Pak. Hari ketiga nggak datang. Oh, hari ketiga malah nggak datang. Oh, oke. Apa 3 hari? 3 hari, hari keempat nggak datang. Oh, oke. Iya kan? Baik. Artinya setelah itu nggak ada keterangan tentang ini kan, tentang tarawih kan? Iya, nggak ada lagi sih. Lebihnya kan nanti ada Aisyah, hadis Aisyah. Aisyah bercerita Nabi sholatnya 11 rakaat di bulan Ramadan atau di bulan yang lain. Berarti Aisyah memperlihatkan Nabi sholat di rumah kan? Di rumah, iya, nggak mungkin karena Aisyah nggak mungkin ke masjid ya.
di saat itu ya, Ah. ketika perkataan itu. Jadi, Oke. ya Nabi nggak pernah nggak pernah mengajarkan anak asal sendirian. Ini saya upamakan saja. Ya. Kita bikin dialektika gitu, apa dialektika apa ya? Suasana ya, soalnya Nabi di kita tuh, Nabi keluar Iya, iya. di malam pertama. Andai kata tidak ada sahabat yang ikut jamaah, berarti Nabi sholat sendirian dong. Sholat sendirian, iya. Iya kan? Berarti asal kan sholat sendirian, Pak. Iya, nggak ada sholat tarawih jamaah. Kalau nggak ada yang ngelihat ya. Jadi sholat jamaah ya? Iya, iya. Iya. Tapi pada saat ada yang jamaah, Nabi nggak melarang. Berhenti, berarti boleh nggak? Boleh berarti. Karena Rasul nggak Boleh. larang. Bukan sunnah. Orang mengatakan ini sunnah. Kalau sunnah mah ada perintah dari Nabi. Nabi ngajakin. Ya. Paham tidak? Paham, paham. Ya. Yang sunnah itu sholat tarawihnya. Bukan berjamaah tarawihnya. Oh, oke. Baik. Apa lagi, Pak? Nah, satu lagi Ustadz. Berarti dari sini ini menyebabkan salat tahajud itu sama seperti sholat tarawih. Asalnya sendirian. Betul. Tapi kalau kita ngajak istri Asalnya sendirian. atau istri ngajak suami, boleh aja gitu. Ya, boleh. Boleh dong. Tapi afdolnya malah sebaiknya sendiri-sendiri ya Ustadz ya. Sendirian. Karena asalnya kan memang sholat sendiri. Kalau betul. Kalau Nabi menganggap Abdullah berjamaah dari awal Nabi ngajakin. Betul. Oke. Nah. Terang ya. Ya. Ini coba pahami hadis dari kata demi kata, kita Betul. seolah ada di sana tuh. Betul. Bersama Nabi di situ. Gimana sih saya situasinya, kondisinya? Maaf ya. Ya. Masih ada? Kita lanjut atau bagaimana? Ustadz ada maghrib ya? Mungkin Iya, berapa maghrib. nih? Mungkin berapa lagi nih Ustadz? tiga hadis lagi kali ya, biar sampai 400. Boleh. Nah. Ya sekarang, Wan, di mana sekarang? Kharijah Wan, bin Zam. Kharijah ya? Ya. Kharijah tabni, Huzafah. Udah apa? Ya. Radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Qala, dia telah berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah, innallaha, sesungguhnya Allah, ya amat dukum. Apa amat itu, Pak? Apa amat, Pak? Mat, jadi dari mat. Umat. Amdakum. Kalau di hukum tajwid, ada huruf mat kan? Iya. Mat itu apa hukumnya? Oh. Panjang bukan? Hukum mat tobi'i, ya panjang. Oh, panjang bener ya. Ya baca jadi panjang kan? Iya, Ini amat dukum memanjangkan atau melebihkan. Sungguhnya Allah melebihkan kalian disolatin dengan sholat. Ia khairul lakum min humur naik. Yang dengan sholat itu lebih baik dari unta merah. Apa itu? Kulna wa mahiya Rasulullah. Apa itu ya Rasulullah? Para sahabat kami bertanya. Apa itu ya Rasulullah? Al-witru, salat witir. Ya, ma baina salatul isya ila tulul fajr. Yaitu apa saja yang diantara salat isya, jadi antara salat isya sampai terbit fajar. Fajar sodik, Pak ya, fajar yang sesungguhnya. Iya. Itu salat witir. Setelah antum sholat isya, kalau ba'da isya, setelahnya itu boleh dikerjakan witir. Boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Itulah waktu sholat witir. Ya, rawal khamsah bilan Nasa'i. Dikeluarkan oleh imam yang 5 kecuali Nasa'i. Nasa'i gak ikut meriwayatkan, berarti cuma 4. Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, langsung ke Ibnu Majah. Nah, saya kayak ikutan. Ya, wasahahul hakim dan disahkan oleh Muhakim. Warwa Ahmad dan telah meriwayatkan Ahmad
an Amr bin Su'aib. Ya, an Nabi an jadi nahu seperti itu juga bacanya, matanya hampir sama dengan matan yang tadi kita bacakan. Ya, Tuan Abdullah bin Buraidah, dan dari Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, an abihi, dari bapaknya, qala, dia telah berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah SAW, al-witru haq. Sama tadi kalimatnya ya, al-witru haq. Artinya apa? Tuntutan yang ringan, Pak. Dituntut tapi nggak kuat. Kalau tuntutan yang wajib, yang keras namanya wajib. Ya. Ini tuntutan yang ringan, sunnah muakkadah. Faman lam yutir, maka siapa saja yang tidak berwitir, ya falaysa minna, maka bukan dari kami, bukan kelompok kami. Barang siapa yang berarti bukan umat Nabi Muhammad. Menurut hadis ini, akhraja Abu Daud bisanadin lain, sanadnya lembek, Pak. Sanadnya lemah, dia nggak dilpakainya di seolah-olah itu tuh wajib banget ya. Kalau nggak witir bukan umat Nabi, bukan kelompok kami, ya. Tapi hakim menyesuaikan hadis ini. Hadis ini bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, ya. Bertentangan dengan hadis yang lebih kuat dari ini. Ini ada periwayat bernama Abdullah bin Ataki. Di anna fihi Abdullah bin Ataki, Abdullah bin Abdullah al-Ataki da'ifahu. Dia telah melemahkannya al-Bukhari. Bukhari melemahkan orang ini. Dan saya juga melemahkan orang ini. Sanadnya dia ada sanad Abdullah bin Abdullah al-Ataki. Ya, waqala Ibnu Ma'in, dan telah berkata Ibnu Ma'in seorang ulama juga, innau mauqufan, sungguhnya dia mauquf. Maksudnya hadis ini adalah perkataan Abdullah bin Zaid saja, bukan dari Nabi, perkataan sahabat, bukan perkataan Nabi. Ya, mauquf itu terbagi dua, ada yang sahih, ada yang dhaif. Kalau yang sahih tidak bertentangan dengan hadis Nabi yang semakna, kalau yang dhaif bertentangan dengan hadis Nabi. Walau sahidun, dan baginya ada sahid, ya, dhaifun, sahid yang melemahkan. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inda Ahmad. Ya, jadi Abu Hurairah menyaksikan bahwa dia lemah hadisnya, ya, dari bagi-bagi di sisi Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, jadi hadis tentang witir, kalau nggak witir bukan umat Nabi, itu hadis dhaif, tidak bisa dipakai. Ya, maka itu saja yang bisa disampaikan kurang lebih mudah, karena hadis berikutnya akan panjang. Panjang penjelasannya dan panjang mungkin tanya jawabnya. Di pekan depan saja kita tindak. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mau bertanya. Pertanyaannya sih udah cukup kayaknya, Ustaz. Tapi ini di pertanyaan di luar tema, tapi mungkin di hari Minggu deh tentangnya Al-Quran. Kita tutup sampai di sini dulu ya, Ustaz. Ya, alhamdulillah, jazakumullah wa iyyakum. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal taman kita di akhirat kelak. Wa qul haq min rabbikum, semua yang benar datangnya dari Allah. Fa man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Semua yang benar datangnya dari Allah. Barang siapa yang beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir, dan semua akan diminta tanggung jawabnya. Semua ada masa berlakunya. Kuluman alaihafan, semua akan binasa. Dan sabda Rasul kita mengatakan umur umat itu tidak jauh dari 60-70 tahun saja. Maka hisaplah diri kita sebelum kita dihisap olehnya. Semoga segala kesalahan dimaafkan, diampuni, dan diganti pahala yang diperlibatkannya dengan kemahan murahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ditutup dan kepada majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wa wa alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Syukran, jazakallahu khair Ustaz.
La ilaha illallah Muhammadun Rasul